foto ini ah. Kok nggak datang? Sampai capek aku nunggu. Halo baby-babyku, jumpa lagi dengan Mbok Baby di acara Mbok Baby Bertani bertanya pada netizen. Ini Mbok Baby barusan install ini loh, aplikasi kencan alias dating apps. Tapi kok yang nggak ada yang nyantol ya ke Mbok Baby ya, aneh. Udah, kita tanya aja sama netizen, apa sih pengalaman netizen itu soal dating app ini? Nggak usah lama-lama, yuk mari. Pernah pasti. Pernah. Sampai sekarang masih pakai. Sebenarnya dulu aku gunain. Pernah menggunakan dating app sebelumnya. Dan gak cuma satu platform aja sih, ada beberapa platform. Ada Tinder, Grindr, Hornet, sama Bloody, sorry. Yang pernah digunakan cuma 2 sih, Bitok sama Tantan. Almost every bit of it yang ada di App Store mungkin ya, karena gotta lay for any chances juga kan ya. Di antara semuanya sih yang paling sering aku cek gitu, bolak-balik gue cek antara Tinder atau Bumble. Tinder. Aku nggak berani yang lain sih. Oke Cupid. Pernah dengar? Alasannya karena untuk kenal orang aja sih gitu, karena kan jujur aku orangnya kurang bergaul gitu, jadi lebih banyak di rumah dan bekerja, jadi satu-satunya sarana buat aku kenal orang itu ya dari dating apps gitu. Jujur aja kurang temen kalau di dunia nyata tuh kurang temen, jadi nyarinya di dating apps. Kalau aku personally, aku bukan tipikal orang yang suka go out and socialize, jadi aku prefer untuk cari cara gimana ya untuk bersosialisasi lewat virtually, lewat internet gitu. Tapi alasan utama buat kita dating apps ya, of course, untuk cari dates, to go on a dates. Aku gunain dating apps itu awalnya karena iseng yang pertama. Tapi abis itu aku ngelihat teman-teman aku pada dapet kayak temen curhat, temen main gitu dari dating apps. Akhirnya aku coba, ternyata aku ketemu sama suamiku yang sekarang. Karena di situ gendernya nggak cuma satu, terus kita bisa pilih bebas what kind of gender that we want gitu loh. Sehubungan dengan fenomena dating app saat ini, kita harus pikir lagi apakah dating apps ini digunakan sesuai dengan fitrahnya atau sudah mulai shifting atau berubah begitu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Kalau dulu memang dating apps itu digunakan untuk antara individu dengan individu lain untuk mencari pasangan relasi, dan itu pertemanan kah, ada juga menjadi pacar, kemudian ada juga yang sampai menikah gitu loh. Di satu sisi memang baik, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dating app saat ini digunakan untuk hal-hal lain di luar kepentingannya, di luar asalnya, di luar konteks untuk mencari pasangannya gitu. Bisa jadi digunakan untuk MLM misalnya, itu ada di dalam dating apps gitu, atau juga digunakan oleh orang-orang yang berniat buruk terhadap kamu gitu, mencari kesalahan kamu dari dating apps itu
dan disebarkan di sosial media, dan itu masih sering terjadi dan semakin banyak tingkatannya. SGRC sendiri mencatatkan hanya dalam waktu 10 hari itu ada laporan 54 pelapor yang melaporkan kepada kami bahwa kasus-kasus terkait dengan revenge porn, dan revenge porn adalah yang paling banyak kasusnya saat itu, dan itu biasanya dilakukan di umur antara 20-an sampai dengan awal 30-an. Ketemu pasti pernah gitu kan, tapi tidak semua orang yang aku kenal dari dating apps itu aku ketemuin gitu. Nah, tapi justru yang lucunya ketemu dengan orang-orang dari dating apps itu tidak selalu dating. Mungkin yang datingnya sekitar 20-10%, tapi sisanya tuh justru kita malah jadi temen gitu. Ada beberapa yang jadi relasi bahkan sampai hari ini. Kalau yang baiknya ya paling makan. Pertama sih ya ketemuan dulu terus ngobrol, terus lanjutannya makan. Apa ya, pengalamannya semuanya generik sih, nggak ada yang wah banget, nggak ada yang apa ya gitu-gitu aja. Soalnya kayak ya udah kita pertama kenalan, introduction yang biasa aja, terus akhirnya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ngajak ketemuan, terus ya udah kita bertemu, kadang bisa lanjut lagi, kadang berhenti di situ, banyak kemungkinan aja gitu. Iya, aku beberapa kali kenalan dan ketemu langsung. Dating apps itu sangat mudah ya untuk zaman sekarang, apalagi saya sebagai transpuan gitu ya, untuk bersosialisasi, untuk ketemu sama seorang laki-laki gitu istilahnya, menurut saya agak sedikit sulit kalau dilakukan di dunia nyata gitu. Tapi dengan dating apps itu akan lebih mempermudah sih. Tapi ada pro and cons-nya juga sih di dating apps itu sendiri. Kalau yang buruknya, kalau sama suamiku, aku ketemunya itu awalnya karena iseng ya. Aku pakai dating apps, itu pertama kalinya aku pakai dating apps sebenarnya. Nah, aku chat dengan beberapa orang, lalu aku ketemuan sama 3 orang, sekitar 3 orang itu. Nah, suamiku ini orang yang terakhir aku temuin. Waktu aku masih kuliah di Malang. Jadi kami ketemunya di stasiun, jadi agak romantis gitu ya. Dan aku ketemu dia pertama kayak aku melihat dia beda ya dari orang yang aku temuin di dating app-nya gitu, maksudnya fotonya dan segala macam. Tapi ketika kami ngobrol, ternyata dia lebih asik daripada di dating apps itu sendiri, daripada di chatting itu. Nah, untuk 2 orang yang lainnya, aku punya pengalaman gak enak aja, jadi aku nggak lanjutin gitu. Biasanya sih ngajaknya makan dulu ya, makan, terus nanti tiba-tiba ngomongnya udah ke arah yang nggak bagus. Nah, terus tiba-tiba kamu nginep di kosan aku gitu, mau nggak gini atau enggak. Biasanya nih triknya cowok-cowok dari dating apps tuh yang nggak baik ya, yang nggak baik tuh diajak jalan sampai malam jam 10-an gitu. Nah, nanti mulanginnya malam jam 11, jam 12 gitu. Terus nanti alasannya, kos kamu tutup nggak? Kalau misalnya tutup, nginep di tempat aku aja, mau nggak gitu. Ada. Pernah. Kalau sampai pacaran belum pernah sih. Unfortunately, sampai detik ini belum. Cuma kalau sampai relasi banyak sih yang akhirnya kami masih jadi teman sampai sekarang. Jadi kolega masih banyak sih sampai sekarang. Pernah dong. Pernah punya pacar juga dari dating apps. Iya. Jadi kalau dari dating app sendiri, gue pernah punya pacar, tapi ya lumayan lama sih pacarannya sama tuh orang 1 tahun. Tapi sebelum gue punya pacar dari dating apps ini, tentunya dari dating apps ini gue punya pengalaman buruk juga gitu sih. Kalau pengalaman baiknya punya pacarnya baik apa segala macam, tapi selain itu juga ada pengalaman buruknya sih. Mungkin yang lebih
yang lebih sering itu ya gitu, jadi temen sih kebanyakan gitu. Karena gini loh, pada dating apps itu kan kita pertama-tama lihatnya pasti foto, bener kan? Tapi setelah ketemu kadang-kadang kita menemukan perbedaan gitu. Mungkin yang di foto lebih bagus tapi aslinya enggak gitu kan. Tapi setelah ketemu justru kita menemukan kenyamanan dalam ngobrol gitu kan. Kita bisa sharing banyak hal di situ gitu. Yang sering aku alami justru yang itu. Jadi dating itu mungkin cuma sekitar 10-20% gitu. Sisanya malah jadi ngobrol, malah jadi temen yang erat banget bahkan sampai hari ini. Dan saya juga menemukan relasi buat bisnis juga dari situ. Telepon? Halo? Iya, saya yang di aplikasi tadi. Nah, apa? Pan? Apa itu pan? Tidak tahu. Hah? Roll? Apalah, itu nggak tahu. Sudah, pokoknya saya tunggu di ini loh, di Saung, deket jalan raya. Ya, yang itu loh. Apa? Turunan? Ya. Tunggu di situ ya. Aku pakai baju hijau, cewek putih. Ya, jangan lama-lama. Kayaknya ada yang mau nyantol. Sembari nunggu, yuk lanjut lagi penjelasannya tadi yuk tentang dating apps. Mari. Yang mencari pasangan ya, saya agak sulit juga menjawabnya nih gitu. Tapi karena yang pernah memang terjun langsung dalam mencari pasangan di dating apps, saya mungkin bisa membagi sedikit tips dan trik kepada teman-teman. Jadi mungkin contohnya kita tidak bisa menyangkal kecanggihan teknologi saat ini, ada face recognition dan segala macamnya itu juga harus teman-teman perhatikan. Data pribadi teman-teman juga harus dijaga, jangan mencantumkan misalnya nomor HP, misalnya langsung nomor HP di sana gitu, apalagi nomor rekening gitu ya, hati-hati aja gitu. Kalian tahu bahwa jika sudah masuk ke dunia maya, maka itu bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi berhati-hati di depan kamera gitu. Apalagi jangan juga mengirimkan misalnya lagi chatting nih sama temen date kamu di dating apps, terus dia minta foto yang tidak senonoh misalnya, itu bisa berakibat buruk juga untuk kamu gitu. Jadi misalnya dia minta gambar-gambar yang dari anggota tubuh kamu misalnya, pap ini dong, pap itu dong gitu. Karena kalau sudah kesend dan menyebar di dunia maya, itu untuk penanggulangannya lebih lanjut itu akan sulit. Karena sejauh ini yang aku tahu adalah untuk hukumnya sendiri itu belum ada yang mengakomodir. Tentu teman-teman akan bilang bisa kok dengan undang-undang ITE, tapi kamu sendiri misalnya perempuan yang menyebarkan foto naked kamu atau foto telanjang kamu misalnya, atau daerah-daerah sensitif di badan kamu, itu bisa digunakan juga oleh aparat penegak hukum untuk menyerang kamu dengan undang-undang pornografi. Jadi think smart. If you're a woman, think smart. If you're guy, also think smart gitu. Berhati-hati di dunia maya, jaga data pribadi kamu, yang mana yang perlu di-share, yang mana untuk diperlihatkan, itu yang ditampilkan. Tahu resiko dan tahu bahayanya dunia maya itu. Oh iya aku pernah dengar sih. Jadi kalau ada mungkin orang yang mengalami hal itu gitu, aku sih sangat menyayangkan ya gitu. Karena gimana ya, dating apps ini kan penggunanya benar-benar harus bijak gitu, apalagi untuk acara. Pernah dengar ya. Apa tuh?
Revenge porn. Oh oke, aku tahu. Jadi kayak apa namanya, balas dendam gitu ya. Terus nanti di-share gitu foto sure kita. Oh, revenge porn. Yeah, I know. Misalkan rekam segala macam gitu, itu sangat beresiko. Tapi kan sekarang sudah ada undang-undangnya ya untuk ITE gitu. Jadi mungkin untuk korban udah bisa ada perlindungan hukumnya. Mungkin kalau beberapa tahun ke belakang nggak ada gitu yang aku tahu gitu. Kalau sekarang sih udah bisa. Ya kasihan sih. Gini sih, kayak buat aku, misalnya aku nempatin diri aku di posisi seseorang yang ngirim entah itu nudes atau video or something ke pasangan aku. Ketika aku mengirimkan konten tersebut, seharusnya orang yang aku kirimin itu tahu kalau misalnya I trust them enough buat aku untuk ngirim such thing gitu. Jadi seharusnya dari situ dia tahu kalau misalnya that thing itu ya itu buat dia aja gitu, bukan buat orang lain, walaupun kami sudah tidak berhubungan. Iya, pertama orang jahat itu emang di mana-mana, dan bukan kitanya yang harus kayak ngekip konten kita, tapi gimana caranya kita bisa sadar aja, kayak misalkan ketemu orang dan kita udah punya gelagat nggak enak nih, jangan sampai orang itu punya konten kita. Nah, aku juga punya pengalaman gak enak kan soal revenge porn. Jadi kalau misalkan kita udah pernah kenal sama orang yang dari gelagatnya aja udah aneh, kayak dia minta foto kita, aku boleh minta foto kamu dong pakai tank top misalnya kayak gitu. Sebisa mungkin kalau kita kalau kita nggak enak atau kita ngerasa kita nggak setuju, jangan pernah kasih itu, karena semuanya itu tergantung kita kita ngizinin apa enggak kayak gitu. Jadi semua tergantung konsen kita. Kalau menurut aku pribadi sih itu kembali lagi ya ke masing-masing kita. Secara sadar harusnya kita tidak boleh men-share gitu sebenarnya foto kita pribadi yang sure gitu ya, kayak foto-foto seksi, foto-foto telanjang. Kalau menurut aku sebenarnya hal tersebut tidak patut untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, mungkin atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang, dia melakukan hal tersebut. Jadi si korban pun sebenarnya tidak bisa disalahkan. Dan penjahat utamanya adalah orang yang share foto tersebut gitu. Dan karena sekarang lagi marak banget nih yang namanya revenge porn itu, jadi kita harus mawas diri. Kita zaman sekarang tuh jangan gampang percaya deh sama orang. Oke, jika kamu menjadi korban dari revenge porn, yang pertama harus kamu lakukan adalah segala ancaman dan intimidasi yang dilakukan terhadap kamu, screenshot dan jadikan itu bukti. Kedua, yang paling utama dari revenge porn, teman-temanku sekalian, adalah tolong untuk memberi jarak antara dirimu dengan pelaku. Ya, karena teman-teman pendamping pun, baik itu pendamping secara psikososial dan psikologis ataupun dengan hukum, tidak bisa bergerak maju tanpa konsen kamu gitu loh. Konsen kamu juga akan sulit untuk dipertanyakan kalau kamu masih dalam hubungan yang erat dengan pelaku ini gitu. Jadi yang kita utamakan sekali adalah kamu untuk memisahkan diri dari pelaku yang utama gitu. Lalu juga kamu bisa untuk melapor gitu. Udah banyak kok teman-teman yang membuka platform sosial media yang membuka pendampingan dan bisa diarahkan teman-teman untuk melapor. Tapi yang pertama, sebelum kalian melapor, kalian harus pikirkan dulu pemulihan kepada diri kalian gitu. Jangan kalian cari bantuan tentunya. Kalian harus cari bantuan secara psikologis, psikososial juga. Tapi itu yang utama. Kalau untuk bantuan hukumnya, aku menyarankan kalian berdiskusi dengan pendamping psikologis dan psikososial kalian akan seperti apa.
Teman-teman juga harus tahu terkait dengan resiko dan juga resiko-resiko yang akan terjadi kepada kalian gitu. Tidak menutup kemungkinan dengan negara kita yang masih minim terhadap kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual online, itu akan di satu sisi bias ataupun tidak memiliki perspektif korban. Itu yang kita sangat hindari. Jangan sampai itu nantinya akan berpengaruh lagi kepada pemulihan kamu. Udah malam kok nggak datang. Mana banyak nyamuk. Iya toh iki ah. Ngantuk lama-lama. Lebih bijaksana aja gitu untuk menggunakan dating apps gitu. Walaupun judulnya dating apps, tapi tidak harus dating kalau menurut aku ya gitu. Jadi bisa juga kita cari teman, cari relasi. Malah menurut aku itu lebih manfaatnya lebih banyak gitu ketimbang kalau dating mungkin cuman sebentar. Itu aja sih. Itu, dan lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati sih. Stay safe. Jangan lupa, mungkin kalau misalnya dia naruh profile lain di bio-nya itu double check, karena gak menutup kemungkinan juga bisa ada orang-orang jahat yang menggunakan dating apps untuk melakukan kejahatannya juga. Jadi ya, use it ethically aja and stay safe and have fun. Because that's the interesting part of dating apps is to have fun. Emang sudah menjadi tren ya. Kita nggak perlu menghindari, tapi kita perlu berhati-hati. Jadi kita bisa untuk awalnya mungkin pakai nama nickname, mungkin tidak perlu menggunakan nama panjang, mungkin untuk disertakan di bio. Nah, setelah itu ketika memang ingin akan bertemu tatap muka, kita usahakan bertemunya di tempat ramai. Jangan pernah bertemu di tempat yang sepi. Kemudian jangan kasih foto pribadi kita yang menurut kita itu privasi ketika kita belum ketemu orangnya dan belum ngobrol secara langsung dengan orangnya. Kalau menurut aku pribadi, saran aku sih lebih berhati-hati ya, karena predator itu nggak bisa kelihatan seperti di Mbak tahu lah ya istilahnya, kalau predator tuh di dunia luar tuh berpakaian rapi, kelihatan cakep dan sebagainya. Kita nggak tahu itu orang jahat atau orang baik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan platform seperti dating app itu, kita harus berhati-hati. Apalagi kalau misalkan memutuskan untuk ketemuan, sebaiknya di tempat yang ramai atau jangan di tempat yang sepi gitu. Karena kalau misalkan di tempat yang sepi itu riskan gitu. Takutnya kita menjadi korban pelecehan atau mungkin bisa jadi penculikan. Kalau aku dulu triknya gini, misal aku mau ketemu sama orang baru yang dari dating apps, aku ngechat dulu nih temanku. Apalagi sekarang kan 2020 ya, jadi orang jahat itu nggak akan kelihatan seperti orang jahat. Jadi kita harus lebih berhati-hati sih, kita harus lebih pintar. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu harus bisa stay gitu. Misalnya aku WA, aku lagi di mana, atau aku share log apapun itu, kamu harus siap kalau sewaktu-waktu aku minta tolong. Maka dari itu sebenarnya teman-teman yang harus kita pikirkan adalah bagaimana untuk mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual agar segera disahkan gitu. Dan harapannya dalam RUU penghapusan kekerasan seksual juga mengakomodir terkait dengan kekerasan seksual cyber atau kekerasan gender berbasis online yang terjadi di ranah online saat ini gitu. Karena kita tidak bisa hanya melihat kekerasan seksual hanya dalam ranah offline saja, ranah publik saja, tanpa melihat
kekerasan seksual juga yang terjadi di dunia maya, karena jumlahnya setiap hari bertambah dan semakin banyak dan sering kali lebih banyak terjadi kepada orang muda, remaja, bahkan anak di bawah umur. Mbok, bangun. Kafenya udah mau tutup. Ampun. Ini gimana kalau nggak ada batang sih? Ya udah, tadi kan sudah kita dengar pengalaman-pengalaman netizen tentang dating apps. Udah, Mbok Wi mau pulang ngantuk. Sampai ketemu di Mbok Wi Bertani episode selanjutnya ya. Dadah baby-babyku. Mbok Wi mau tidur, pulang.